Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Brendo TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas tentang tema kita mengenai makanan bergizi bagi anak dan juga ibu hamil bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Melisa Oksadian Abu selaku aktivis perempuan, dan juga ada Mbak Rina Sulastri selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu. Dan kita kembali ngobrol bareng sama Mbak Melisa lagi nih ya kan. Oke, selaku aktivis perempuan. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang tantangannya, yaitu tantangannya termasuk salah satunya yaitu mengenai pendistribusiannya sendiri yang mungkin saat ini sudah berjalan tapi belum terlalu berjalan dengan signifikan tentunya ya kan. Nah, kali ini tentunya pertanyaannya mengenai yang namanya ada komplainan masyarakat nggak sih tentang pendapatan yang misalnya nih hari ini anaknya dapat makanan bergizi, ada komplainnya wah ini nggak sesuai nih, cuma dapat mie doang atau dapat sayur doang gitu, seperti itu Mbak Melisa. Kalau di Kota Bengkulu sih belum ya. Belum ada? Belum ada ya, belum ada komplain begitu gitu. Cuman kalau untuk beberapa daerah yang lain, contoh kayak di Bekasi, Keracunan. terus Keracunan, ada juga yang ada keracunan. juga yang Baik. keracunan. Iya. Kemudian ada yang dapat buah, ada yang enggak Nah, iya. gitu. Jadi ya itu tadi kan, pendistribusiannya ini memang kita juga perlu orang-orang yang tepat yang ada di dapur itu, bagaimana bisa mungkin bagi-bagi tugas ya kalau istilahnya ya kan, dilihat dulu nih ini sudah lengkap belum ya kan, namanya juga makanan bergizi ya kan, tentunya harus 4 sehat 5 sempurna gitu. Oke, nah kalau dari menurut Mbak Melisa perlu ada pengawasan di dapur umumnya sendiri nggak sih sebelum didistribusikan? Ya perlu sekali, sangat perlu sekali. Jadi kualitas kontrolnya perlu dilihat, kemudian makanannya itu sudah 4 sehat 5 sempurna atau belum, kemudian ya itu tadi keterlibatan para pemerintah yang mungkin jangankan untuk dapur umum untuk makanan bergizi gratis ya, restoran-restoran pun juga mereka biasanya ada yang mengawasi gitu, biasanya dari BPOM ya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau juga. Nah itu tadi yang balik lagi ke MB makanan bergizi gratis ini kan di bawah naungannya Badan Gizi Nasional kan. Nah, jadi mungkin pengawasannya dari situ gitu, bagaimana pendistribusian ini lebih tepat sasaran, kemudian mereka juga bisa tahu nih pembagiannya ini, kontribusi mereka ini di situ sudah bagus atau sudah pertama yang paling penting dapur itu kan higienis ya. Betul. Kemudian higienis, kemudian dapur itu orang-orangnya bagaimana nih ya kan, ada kalau kesehatan APD ya. Yang masak pakai APD. Kalau di dapur kan pakai apron, pakai celemek ya kan, pakai masker, karena kan kita nggak tahu yang keringat mana yang masuk, mana lagi prosedur intinya ya kan. Prosedur SOP-nya lah gitu di dapur itu, selayaknya dapur yang untuk makanan bergizi itu seperti apa. Biasanya melibatkan para ahli gizi. Ahli gizi pasti. Nah, hal tersebut Mbak Rina, ribet nggak sih kalau misalnya nih harus ada pengontrolan setiap harinya ke dapur umum tentunya, kemudian harus menggunakan APD kalau mau masak segala macam bla 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 itu. Nah, itu memang harus dilakukan, diterapkan atau enggak gitu, nggak perlu, nggak apa-apa gitu? Kalau fungsi kontrol ya itu wajib. Apalagi ini program nasional, dananya bukan kaleng-kaleng. Dana yang dikucurkan dari pusat itu luar biasa besarnya. Cuman terkadang ini kan masih butuh evaluasi ya. Apakah ini efektif untuk tumbuh kembang anak? Apakah memang cocok gizi yang diberikan dengan berupa nasi, sayur kangkung ini kayak gitu kan? Atau nantinya mungkin lebih ke kemasan lebih efektif, mungkin yang lebih efisien menurut saya gini, seperti kita, kok kamu hari ini nggak makan sayur, takut nanti kurang vitamin D misal kayak gitu kan, kok kamu makannya 4 sehat 5 sempurna. Mungkin kedepannya kita punya teknologi yang sangat baik lah ya. Apa
apakah nanti kemasan makanannya itu tidak berupa kayak makanan siap saji gitu? Maksudnya kayak makanan yang nasi kandungan ini mungkin lebih praktis, ataukah kadar brand merek susu yang bagus, yang standarnya memang standar, kan beda nih, ada harga ada rupa ya, ada harga ada rupa. Atau memang kita bekalin anak-anak kita ini, maksudnya anak-anak sebagai penerus generasi bangsa ini kan, harapannya negara kita itu kan sekarang bertumpu pada anak-anak yang memang sekarang harus kita bentuk punya otak yang brilian lah. Nah, bagaimana dia bisa mendapatkan otak yang brilian kalau kita konsumsinya micin terus setiap hari gitu kan, micin gitu kan. Ya kalau aku sih secara pribadi ya, tapi namanya ini suara pemerintah yang sudah ketok palu bahwa bentuk kemasan makanan gizi gratis nih ada 4 sehat 5 sempurna, ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada roti, ada susu. Kalau saya sih supaya ini standar nasional dan penghematan hemat kos kalau menurut saya gitu kan. Lebih baik ke kemasan yang udah langsung, contoh susunya apa, udah sesuai susu kotakan standar. Takutnya ini tadi di daerah lain misalnya ini standarnya ayam, ini ayam masak kecap kah, ayam goreng sambal kah, atau itu takutnya tadi ada indikasi keracunan, tidak seragamnya bahan-bahannya. Misalnya yang ini pakai Vilma minyaknya, yang ini minyak kita yang 800 ml tadi kan yang seharusnya bilang 1 kilo itu kan. Nah, maksud saya itu kan hal-hal yang tidak bisa kita terapkan dan samakan dari kota besar ke kota kecil. Iya, kalau kita ngobrol Bengkulu, kalau kita udah ngomongnya Padang Guci masuk, Kaur masuk, atau daerah Karang Pulau masuk, Napal Putih, itu otomatis akses udah nyampe ke rumah warga itu udah mungkin setengah basi. Kalau seandainya sayurnya dikemas dibungkus misalnya kayak gitu kan, udah kandungan MSG, kandungan plastik yang kita gunakan otomatis sudah menguap. Kalau saran saya gitu kan, karena ketika susu, seandainya susu brand apa nih yang bagus nih kan untuk kelas anak, ataukah standar Morinaga nih misalnya udah kelas atas, Morinaga di kota Jakarta dengan Morinaga di Kaur atau Morinaga di kota Bengkulu akan tetap sama Morinaganya gitu. Cuman kalau nasi ini tadi, ini bukan buat isu jadi apa tidak support program pemerintah ya gitu. Saya sangat support, tapi dalam artian mungkin perlu dievaluasi. Kita ambil efektif dan efisiennya. Sama seperti penyampaian pesan ini tadi kan, ketika kita menyampaikan pesan secara langsung mungkin bisa dimengerti. Tapi kalau lewat WA tadi ada beberapa penambahan. Ada beberapa versi. Nah, kita juga di sini kayak sebagai fungsi pengawasan ya, pengen tetap masyarakat menerimanya dengan baik, bisa digunakan dengan baik dan tepat sasaran, agar uang yang dikucurkan, mohon maaf, yang kita pungut dari rakyat berupa pajak yang mungkin orang udah pada menjerit-jerit sekarang untuk membayar kewajiban ke negara, diputar lagi, digunakan dengan cara yang ya mungkin menguntungkan sepihak lah. Bisa dibilang ini proyek nasional tapi diuntungkan ke semua pihak. Kalau kita ini kan tidak ada kepentingan apapun ya. Intinya ini berjalan dengan baik sampai ke lapisan masyarakat sesuai dengan yang dituju ya alhamdulillah. Cuman kan kemungkinan seperti takut kecurangan, selisih kadar gizi, itu kan akhirnya tidak standar aku bilang. Mungkin kalau bentuk pisang, sama ini pisang, turun pisang, nggak mungkin pisang jadi apel, nggak mungkin gitu kan. Betul. Oke, baik, menarik tentunya Mbak Rina. Nah, jadi berarti kalau menurut saya juga, nah ini perlu yang namanya, apakah perlu dari pusat sendiri nih, dari pusat sendiri yang mungkin punya standar khusus mungkin hari ini atau bulan ini makanannya ini seperti itu kan. Dari semua daerah itu sama gitu kan, gitu. Apakah perlu seperti itu pemerintah pusat atau seperti apa? Jangan dulu jawab, kita jadikan dulu ya. Semangat sekali menggebu-gebu. Baik, pemirsa, kita akan ngobrol lagi nanti setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.